Bener harus fokus, konsisten, komitmen sama yang lu pilih gitu. Makanya Rivo sempat dulu cheat kan? Benar. Iya kan? Sempat dulu cheat gua. Kalau ilmunya belum nyampe, jangan ngatain orang cheat. Perbanyak dulu ilmu lu, baru nuduh orang cheat. Oh, pokoknya gue latihan 10 jam main game. Itu bukan latihan, men. Lagi di ini, ketika gue datang ditanya langsung, ini Rimo asli? Lah, gitu. Lah, gue bingung nih, emang ada palsunya kan? Dipungkiri ya kalau orang-orang tuh ngelihat cewek pro player tuh bukan jelek sih, cuman ya sebelah mata istilahnya kan. Ambil positifnya aja sih. Di positifnya aja. Misalnya kalau dia ngebacotnya tuh gara-gara apa, kita ambil positifnya. Tapi kalau dia bacotnya tuh yang kayak emang dia nggak jelas bacotnya apa, ya udah lu diemin aja, jangan diambil serius. Halo teman-teman, kembali lagi di Remote Talk dan di episode kali ini kita akan menghadirkan pro player PUBG cantik dari tim RRQ yaitu Ruby. Halo Ruby, ya, halo. Apa kabar? Baik, Sekarang lagi sibuk apa aja nih? sekarang lagi kuliah, Mm-mm. terus latihan sama tim, Mm-mm. sama streaming sih. Oh, sama streaming. Oke, sebelumnya mungkin bisa kenalan dulu kali, nama aslinya siapa ya? Nama asli aku Brigita Fabiola Halim, tapi Yes. panjangan. Oh ya. Jadi pakai Ruby aja sih. Oh, Ruby. Ruby Untuk jadi in-game. emang panggilan sehari-hari? Enggak sih. Enggak. Enggak. Oh, jadi kalau di sama teman-teman gitu dipanggil Ruby enggak? Paling Brigita. Oh, gitu. Brigita gitu. Oke. Kalau dari dunia gaming baru Ruby. panggilnya Ruby. Oke. Kenapa namanya Ruby? Apakah dari dulu main game-game lain juga namanya Ruby atau di PUBG aja? Karena ya suka warna merah kan, Mm-mm. terus kayak bingung aja mau pakai nama apa gitu, jadi mikir oh Ruby bagus tuh kayak batu mulia gitu. Oh iya, oke, Gitu sih. oke. Ntar dulu. Udah berapa lama main PUBG? PUBG dari akhir 2018 berarti setahunan setengah. Akhir Gitu 2018, berarti tuh baru-baru lah ya. sih. Mm-mm. Dulu rilis tahun 2016 kalau nggak salah ya PUBG ya. Apa 2017 ya? 17 sih 17 kayaknya ya, yang ya. di mobile ya. Iya, Pernah yang main di mobile. PC? PC pernah, Mm-mm. cuman susah. Susah. Di mobile lebih enak. Iya. Susahnya kenapa? Karena mungkin kan kalau di mobile kayak di minimap kelihatan atau mungkin dari sisi nembaknya atau gimana? Bedanya sih dikit aja, cuman Mm-mm. gimana ya? Kayak harus sering main yang di PC gitu sih, game FPS PC gitu. Mm-mm. Jadi ngerasanya beda aja. Rasanya beda Iya. gitu. Sebelumnya pernah main game PC lain mungkin atau main game lain sebelum ke PUBG? Game PC lain aku dulu suka game FPS kayak Call of Duty. Terus sekarang itu Valorant. Valorant. Iya. Oh, masih main tuh sampai sekarang. Masih. Kalau streaming gitu juga streaming Valorant kadang-kadang gitu. Iya, Valorant atau PUBG Oh, oke, Mobile. PUBG Mobile. Gimana sih ceritanya kamu bisa sampai ke scene pro player? Ataukah emang dari dulu pengen jadi pro player atau emang karena hobi aja? Waktu tahun lalu kan aku Mm-mm. baru masuk tim RRQ itu kayak kebetulan aja. Kebetulan temen aku tuh ngasih tahu kayak ada buka untuk tim ladiesnya di RRQ kan. Jadi aku coba ikut aja. Cuman dari dulu aku nggak pernah berpikir untuk jadi pro player sih. Oh, dari dulu emang. Tapi kalau hobi emang main game dari dulu, dari kecil. Iya, kalau hobi main game. Oh, hobi main game. Tapi nggak ada cita-cita dari awal main game tuh pengen jadi pro player, nggak ada. Enggak sih. Cuma awalnya iseng-iseng aja. Iya, iseng-iseng aja. Hobi sih. Hobi, emang dari hobi, tapi emang nggak niat jadi pro player, tapi nyoba-nyoba dan bisa gitu ya. Iya, bisa. Oh iya, oke. Kenapa milih PUBG? Karena dulu itu kan lagi akhir 2018, 2019 itu lagi hype-nya banget tuh PUBG Mobile kan. Jadi aku coba ikut main gitu. Kayak iseng-iseng aja. Kalau waktu luang jadi ikut main gitu PUBG Mobile. Tapi pas ada yang RRQ itu buka untuk tim ladies, pas aku coba ya cobain dulu gitu kan. Jadi pas keterima
Jadinya ditekuni lagi lebih dalam. Oke, pas kamu masuk tesnya itu perorangan atau langsung kamu berempat gitu udah punya tim dulu? Perorangan sih semuanya. Oh, perorangan. Iya. Jadi kayak ada tesnya masing-masing, tes micro skill gitu ya kayak AIM dan lain-lain. Iya, Baru yang lolos dijadiin tim gitu. iya. Oh, jadi sebelumnya nggak saling kenal? Sama sekali sih nggak saling kenal. Oh, oke. Terus kenapa RRQ gitu? RRQ ya? Kenapa RRQ nggak tim lain atau pernah nyoba di tim lain juga mungkin? Kebetulan pas Hmm. tim RRQ open buat tim ladies Mm-mm. itu belum ada yang open Oh, belum ada. dari Heeh. tim-tim lain Hmm. gitu. Jadi pas banget sih tim Hmm. RRQ yang open, jadi langsung aku coba aja gitu. Oh, jadi itu baru pertama tes di RRQ sampai sekarang gitu? Iya, Udah berapa lama tuh berarti? berarti dari tahun lalu 2019 Oktober berarti udah mau Oh, 1 udah mau tahun. 1 tahun ya. Oke, iya bener. Pas banget ya tanggal 1 Oktober sekarang ya. Iya. Bener mau setahun. Sebenarnya kalau aku ngeliat kan kayak cewek itu kan jarang yang hobi main game ya. Paling kalau main game tuh nggak nyampe kayak ke pro scene. Paling kayak cuma iseng-iseng dan biasanya gamenya nggak yang game-game. Ini kan termasuk game berat gitu ya. Game berat karena benar-benar harus latihan dan lain-lain supaya bisa jago. Kenapa kamu hobinya main game dan gamenya termasuk game yang cukup berat? Game cowok lah istilahnya gitu, bukan game berat ya, game cowok. Karena yang seru game-game cowok sih. Kayak game Hmm. FPS gitu kan, kayak game-game Battle Royale gitu. Hmm. Seru sih itu. Jadi ya emang ada tantangannya, ada serunya, ada pengalamannya juga pas main gitu. Oke. Terus gimana caranya, kamu kan lagi kuliah juga nih. Gimana caranya bisa tetap fokus buat kuliah, buat latihan, terus juga pasti ikut turnamen-turnamen juga kan. Cara ngatur waktunya gimana tuh? Kalau dari aku cara atur waktunya itu kan kuliahnya pagi, Hmm. ambilnya pagi sampai siang sampai sore lah paling lama. Nah, untuk itu sih aku sarankan kuliahnya ambil yang pagi sampai sore gitu. Jadi pas malamnya kita bisa latihan dan kebanyakan latihan tim dan turnamen itu di malam. Jadi bisa sih di manage gitu. Oh, oke. Jadi yang pertama diatur harus jadwal kuliahnya ya. Iya. Jadi jangan sampai kalau misalkan masukin apa nih SKS ya, bukan milih apa sih, pokoknya milih jadwal gitu ya. Iya. Jangan sampai telat. Kalau misalkan telat dapatnya yang sore itu suka ngeganggu jadwal latihan dan turnamen. Iya. Oke. Terus kalau cewek gitu kan, cewek biasanya kamu kan streamer nih. Biasanya Iya. kalau cewek itu kan kalau misalkan main ke online, baik di Instagram ataupun di YouTube, biasanya kayak beauty vlogger dan lain-lain. Tertarik nggak sih ke arah sana? Tertarik sih tapi kayak terlalu cewek gitu menurut aku. Jadi kayak audiens yang nikmatin itu sempit gitu. Cuma cewek gitu kan. Kebanyakan kalau yang beauty vlogger atau yang hobi-hobi cewek gitu kan. Jadi aku mikir yang bisa dinikmatin semua audiens gitu. Oh, Audiens oke. yang luas gitu. Jadi ya game sih paling luas sih audiensnya. Game paling luas. Oke, kan sebenarnya paling luas itu kan kalau aku ngeliat sekarang ya, banyak banget yang kamu live streaming juga kan? Iya, Suka lihat kayak komen-komen toxic gitu gak sih? banyak. Banyak kan? Terus Banyak. kamu ngeliatnya gimana tuh kalau ada yang toxic gitu? Yang pertama kalau jadi streamer menurut aku itu nggak boleh baper. Oke. Karena kalau udah baper susah jadi streamer. Karena komen-komen pas kita streaming itu semuanya nggak bagus. Maksudnya banyak yang nggak bagus, ada juga yang bagus, tapi kayak kita harus biasa dengan yang komen nggak bagus itu. Jadi ya harus dibiasain sih dan jangan baper aja, dibawa fun aja gitu. Soalnya kan biasanya gini ya, kalau aku juga pernah streaming juga kan, cuma lagi jarang sekarang kayak sebenarnya komen yang bagus tuh banyak ya. Cuma kayak ada satu yang jelek tuh kayak nutupin semua yang bagus ya nggak sih perasaannya gitu kan? Jadi kan kita mikirnya komennya semuanya jelek Iya, gitu kan. padahal kayak cuma satu orang doang, padahal komennya banyak apa gimana ya? Banyak yang bukan banyak yang ngomong jelek sih, satu orang doang, cuma dia komen berkali-kali, komen toksik, jadi kayak kita ngeliatnya dia doang gitu kan. Gitu, itu biasanya kamu diemin atau kamu jawab atau gimana? Tergantung komennya. Kalau masih toksik Kalau yang masih bisa didiemin. Tapi pernah ada yang sampai kasar banget gitu gak sih? Banyak sih, banyak.
Terus kalau aku sih tetap aku tanggepin, tapi dengan cara tetap santai, jangan dibawa emosi, jangan baper gitu aja. Oke. Soalnya aku sering lihat orang streaming juga kadang ada yang toxic itu suka marah-marah kan. Iya, Suka marah-marah gitu kan. iya banyak. Cuma sebenarnya kayak viewer yang setia juga pasti kan belain kan. Iya, Belain kamu juga gitu kan. iya. Kalau streaming gitu biasanya sehari berapa lama? Paling 2 sampai 3 jam aja sih 2 paling sampai 3 lama. jam. Berarti nambah lagi jadwal kamu kan yang tadi cuma kuliah, terus latihan, turnamen, sekarang ada streaming juga kan dan itu kan 2 Iya. sampai 3 jam. Streamingnya itu biasanya jam berapa? Kalau manage-nya biar nggak ribet gitu, aku sih lebih ke manage-nya pas latihan aja, Pas latihan. sambil streaming. Oh, latihan 3 jam. sambil streaming. Tapi kalau misalkan kan latihan sambil streaming, berarti kan kamu kayak latihan ada skema-skemanya gitu. Itu takut nggak sih ketahuan sama lawan-lawan kamu gitu? Kalau untuk latihan biar dilihat lawannya gitu, aku sih mikirnya ya udah kita pas latihan ya latihan, tapi pas kita turnamen cara kita main berbeda dari pas kita latihan. Walaupun nggak semuanya berbeda banget, tapi ada bedanya gitu. Jadi nggak bisa dibaca untuk musuhnya sih. Oke, paling kayak kamu kalau sambil streaming paling yang dilatih itu 50%-nya, tapi yang 50% lagi latihan pas nggak streaming gitu ya. Iya. Oke. Kalau dari orang tua dan keluarga, sebelum kamu masuk ke scene e-sport, kan lu cuma main game biasa-biasa doang, belum menghasilkan, belum jadi kerjaan. Itu dari dulu dukung? Dukung sih biasa aja, cuman lebih ke yang penting nggak ganggu kuliah, nggak ganggu sekolah, gitu sih yang pentingnya. Oke, kalau sekarang kamu misalkan dihadapin sama pilihan, kamu harus lanjutin kuliah dengan benar atau harus milih e-sport gitu. Jadi kuliahnya kayak ketunda gitu, misalkan harus cuti setahun dulu atau misalkan jadi kuliahnya kayak melambat gitulah. Kamu milih fokus di e-sport atau fokus di kuliah? E-sport sih, karena alasannya untuk karir di e-sport itu nggak datang 2 kali kesempatannya. Jadi nggak mau sia-siain dulu di e-sportnya gitu. Oke, karena begitu ngilang, ya sama kayak artis kali ya. Begitu ngilang, ntar nongol lagi orang nggak tahu ini siapa sih gitu ya. Iya. Oke. Kalau pro player PUBG dari Indonesia ataupun dari luar, punya nggak sih yang kamu favoritin gitu? Paling dari luar Siapa? Indonesia. Shroud sama PewDiePie. Shroud sama PewDiePie. Tapi mereka mainnya PC. PUBG PC. Oke, kalau yang mobile, mungkin role model gameplay kamu kali. Kamu gameplaynya lebih ke arah siapa gitu di permainan kamu? Kalau mobile nggak ada sih, karena gameplaynya ya gameplay aku sendiri. Oh oke, gameplay kamu sendiri. Berarti sering bikin video kayak ngajarin orang-orang nggak sih gameplay kamu, misalkan kayak gimana sih trik-trik kamu gitu kan di video? Sejauh ini belum. Oh belum. Belum ada. Kan kemarin aku lihat juga kamu baru bikin YouTube kan ya? Iya. YouTube baru banget. Baru. Oke. Itu rencananya YouTube-nya mau untuk game atau misalkan untuk kayak daily vlog gitu? Campur sih, ada gamenya, ada vlognya, ada tutorial gitu-gitu. Oke. Streaming juga udah mulai di YouTube? Streaming enggak. Streaming di platform lain? Iya, platform lain. Oke. Kalau dikasih kesempatan buat collabs, entah mungkin untuk daily vlog atau untuk PUBG ataupun ya untuk game lainnya, pengen sama siapa? Ya Shroud sama PewDiePie Orang udah Indonesia pasti. atau? Ya kalau yang di luar kan aku udah tahu nih kayak Shroud sama PewDiePie ya. Iya. Oke, kalau Indonesia deh. Indonesia. Bang Pen sih. Bang Pens. Oke, Bang Pens. Kalau yang cewek? Lala Jo Laura? Cewek siapa ya? Mungkin BTR Alice. BTR Alice. Oke, Lala Jo Laura nggak mau? Bukan gak mau. Kenapa? Pengennya yang di satu scene juga, di sini sport juga. Iya. Oke. Bisa belajar juga, bisa saling sharing gitu. Kalau sama tim sendiri gitu, pengen nggak sih kayak bikin video, gameplay dan lain-lain? Itu sih pasti iya, karena emang
kedepannya bakal bikin sih bareng tim gitu. Oke. Pasti ada gitu. Buat di konten kamu atau di konten tim? Karena biasanya gini nih, kalau udah jadi pro player biasanya kalau kita mau bikin konten kan kayak ada semacam harus ada konten kalian di tim juga gitu, di sosmed tim. Di konten buat aku sih, buat YouTube aku gitu Oke. kontennya. Tapi kalau di yang konten buat RRQ-nya udah ada juga? Gameplay kamu sama tim gitu? Kalau gameplay mungkin lebih ke recap turnamen sih. Oh, recap turnamen aja ya. Heeh. Oke. Ngomongin pro player PUBG Ladies lain, apa pendapatmu soal BTR Alice? Tadi kan pengen collabs juga ya sama BTR Alice. Iya. Kenapa sih sebenarnya alasannya? Selain karena mungkin sama-sama di scene e-sport? Dia apa ya? Dia panutan sih untuk ladies gitu dan mainnya juga jago gitu kan. Dan dia masih muda banget juga, dia lebih muda dari aku. Jadi mikirnya kayak keren gitu sih. Oh gitu, oke. Dia lebih muda dari kamu? Iya. Oh, lebih muda dari kamu. Oke. Kamu kuliah baru awal atau? Iya, aku baru awal, Oh, tahun ini. baru tahun ini. Oke. Pernah ikut turnamen apa aja sih? Mungkin yang gede-gede. Yang gede-gede sejauh ini PMPL, DGWIB, terus apa lagi ya? FGL mungkin. Oke, kalau yang Iya. terakhir, yang paling terakhir turnamen apa yang kamu ikutin? Kemarin tuh DGWIB. DGWIB. Itu masih jalan ya sekarang ya? Dia Atau kan baru selesai? per tahunnya tuh kayak ada season-seasonnya gitu. Nah, yang untuk tahun ini season 4 Oke. gitu. Jadi tiap tahun ada sih itu. Oh, tiap tahun ada. Baru selesai juga itu ya? Iya, baru selesai. Oke, kalau dalam waktu dekat ini mau ikut, ada turnamen yang mau diikutin nggak? Belum tahu sih. Belum ngecek turnamen-turnamen apa yang ada deket ini. Jadi, tapi pasti ada dan pasti ikut kalau ada. Oke, kalau misalkan kayak ikut turnamen gitu, itu ada arahan dari tim atau dari misalkan kayak pelatih, manajer, atau emang dari inisiatif pemainnya sendiri? Lebih ke manajer yang tentuin. Misalnya ada turnamen tanggal segini, kita bisa nggak ikut nggak? Ya udah ikut. Kalau nggak gitu sih. Oh, oke, tapi tetap ditanya dulu gitu ya ke player-playernya. Iya, ditanya dulu. Oke, ada target nggak sih misalkan sebulan berapa turnamen, terus menangin berapa turnamen? Tergantung turnamennya. Di bulan itu ada berapa, tanggal berapa aja. Soalnya kan kadang banyak turnamen yang nabrak gitu waktunya. Jadi untuk target sendiri tuh nggak ada ya? Target sendiri tuh kayak pokoknya nih sebulan nih harus ikutin 4 turnamen, menang 1 atau 2 gitu nggak ada? Nggak terlalu sih, karena mungkin untuk dari manajer dan dari RRQ-nya biar nggak nge-pressure banget ke playernya sih menurut aku. Oh, oke. Achievement yang udah kamu dapetin sejauh ini bersama tim RRQ ataupun achievement sendiri, itu apa aja ya? Di seputar game aja dulu. Achievement paling ya bisa jadi pro player itu menurutku achievement sih. Untuk diri kamu sendiri. Iya. Kalau dari tim? Kalau dari tim apa ya? Kayaknya berani untuk ngambil resiko gitu. Jadi contohnya kayak tim aku kan baru farewell 1 orang. Jadi kita lagi cari pengganti. Jadi cari player lain gitu sih. Berarti satu tim cuma berempat aja gitu? Enggak, Iya, dari satu awal tim berempat nggak ada berempat. kayak cadangannya nggak ada? Nggak ada. Oh, oke. Jadi sekarang lagi vakum dulu sambil nyari gantinya? Iya. Oh, oke. Kalau cita-cita kamu sendiri sebelum masuk ke e-sports, mungkin sekarang cita-citanya pengen jadi content creator atau jadi apa di dunia? Pokoknya di dunia e-sports sekali cita-cita sekarang ya. Kalau kecil dulu cita-citanya pengen jadi apa? Dulu pengen jadi nggak make sense sih. Pengen jadi pilot pesawat tempur. Pilot pesawat tempur? Iya. Kenapa? Itu kayak biasanya kayak abis nonton film perang-perang gitu kan? Iya. Kayak keren gitu kan. Terus cewek kan jarang gitu. Terus kayak pas kemarin aku nonton film Captain Marvel tuh, dia kan juga pilot pesawat tempur gitu.
Jadi tertarik aja Sampai gitu. sampai sekarang berarti tuh kayak masih pengen. Iya, cuman kan Oh. kayak nggak mungkin sih. Sebenarnya sih mungkin aja sih, sebenarnya mungkin aja sih. Pernah dicoba mungkin ke arah sana untuk kayak tahu syarat-syaratnya apa sih buat masuk ke sana, misalkan harus jadi tentara dulu atau apa gitu. Pernah coba nyari tahu? Pernah, jadi harus ada ini ya, pilot untuk skillnya, ada Mhm. skill pilot yang pasti. Mhm. Cuman kan harus jagonya di fisika dan lain-lain Mhm. gitu. Jadi kayak mikir, wah nggak bisa sih, terlalu berat gitu. Oh gitu. Oke oke, berarti ya udahlah itu cuma tinggal impian aja gitu. Iya, Oke. Kirain udah pernah nyoba gitu. Tapi kalau orang tua tahu kamu pernah pengen jadi pilot pesawat tempur itu? enggak sih, Oh enggak. nggak tahu. Oh. Jadi emang ya diem-diem aja gitu ya. Iya, Oke. Aku nanyain lagi nih soal pandangan, tadi kan pandangan keluarga. Kalau pandangan teman-teman, terus misalkan teman-teman yang cowok juga atau yang cewek saat kamu jadi pro player gitu, pandangannya gimana sih mereka? kayak mikirnya nggak nyangka, terus bilang keren gitu aja Hmm. sih. Oh gitu, oke. Ya Iya. pokoknya dukung lah semuanya ya. Iya, Oke, selama jadi pro player kan kamu udah 1 tahun ya, udah mau 1 tahun ya. ya. Pernah nggak sih kayak ngerasa capek terus pengen udahan gitu? Kalau pengen udahan ya tunggu dapet achievement dulu. Jadi Mm-mm. kayak juara berapa kali atau Mm-mm. gimana buat timnya, baru Mm-mm. deh aku mikir untuk udahan di pro scene gitu, Mm-mm. di e-sport. Kalau sekarang sih masih enak-enak aja ya. Iya, masih pengen gitu. Hmm. Masih pengen lanjut. Oke, kan kamu gabung dari tahun lalu ya, mulai dari bulan Oktober tahun lalu. Itu kan berarti sebelum pandemi ya. Iya. Bedanya apa nih? Bedanya antara mungkin dari segi latihannya atau mungkin dari segi turnamennya. Perbedaan yang kamu rasain tuh gimana? Perbedaannya turnamennya sih. Turnamen Turnamennya. offline nggak ada kan, Mm-mm. jadi semuanya online. Mm-mm. Karena aku sukanya turnamen offline, Hmm. jadi langsung berhadapan dengan player-playernya langsung, Hmm. langsung main gitu Hmm. kan. Kalau online kan kita tempat masing-masing, Mm-mm. jadi feel-nya itu beda sih. Oke, jadi dari segi turnamennya. Kalau emang latihan juga dari dulu online latihannya. Latihannya emang di rumah masing-masing Mm-mm. karena satu orangnya itu di Makassar. Oh gitu. Jadi kita juga nggak ada GH kan, belum Mm-mm. GH. Jadi di rumah masing-masing. Tapi kalau turnamen dia kesini gitu dulu. Pas awal. Kalau turnamen offline, Dia datang. pernah ke Jakarta. Oh, oke. Selama jadi pro player, itu udah sorry. Pernah kepikiran nggak sih buat pindah ke game lain? Pernah, Pernah iya nyoba pernah. apa? Pengen jadi pro player game Valorant. Valorant, oke. Iya. Ini baru nih berarti ini. Valorant kan Iya, baru. pengen. Jadi Heeh. kayak sebenarnya aku mikir, Hmm. aku udah bisa gitu, lumayan lah Hmm. main. Jadi kalau tinggal diasah tuh kayaknya bisa sih gitu. Oh gitu, oke. Iya. Kalau itu kan sebenarnya dari segi FPS-nya sama ya, tembak-tembakan juga. Cuma kan dari genre-nya beda ya. Yang satu Battle Royale, yang satu multiplayer. Ya kan kayak Bow Mission gitu. Kan tuh dua hal yang berbeda. Kalau misalkan kamu pribadi nih, lebih suka yang Battle Royale atau lebih suka yang multiplayer? Dua-duanya asik. Mm-mm. Soalnya kan ada kesenangan tersendirinya gitu Mm-mm. dari game itu. Jadi asik sih dua-duanya. Aku suka dua-duanya. Suka dua-duanya. Nah, Iya. kalau suruh milih. Kalau suruh milih yang multiplayer. Yang multiplayer. Oke. Jadi emang lebih suka yang kalau Battle Royale kan kayak agak lama ketemu musuhnya ya. Iya, Ya kan apalagi harus- kalau turnamen kan bener-bener ya di ujung-ujung kan, di iya, ujung-ujung kan jarang strateginya langsung lebih banyak. ketemu. Kalau Iya. misalkan yang multiplayer gitu kan ya tiap ronde ketemu musuh dan mati juga ntar hidup lagi gitu kan. Iya. Oke. Iya. Pemikirannya sama. Terus bagaimana kamu nyikapin kayak sikap-sikap orang lain yang suka dilontarkan ke pro player ladies? Biasanya kayak hal-hal yang negatif gitu loh. Banyak sih aku selama ini dapat pengalaman itu banyak. Mm-mm. Jadi kayak mikir kita fokus ke diri sendiri aja dan Oh, nggak usah terlalu peduliin itu. Oh, oke.
Terus kamu udah punya pacar belum? Belum. Belum. Oke, ini tumben nih belum nih. Bener belum nih? Belum. Kalau untuk kriteria cowoknya sendiri gitu, apakah harus pro player ataukah harus ada standarnya sendiri nggak dari kamu sendiri? Ya minimal kayak serat lah. Minimal kayak serot. Pada minggir. Enggak bercanda. Pokoknya nggak boleh. Nggak mau yang pro player sih. Nggak mau. Serot bukan pro player sih, udahan kan dia. Dari Cloud9 kan dulu ya? Iya nih. Iya makanya Iya. minimal kayak Skillnya dia sama sama lagi. gua kan, one tap-nya kan? Sama nggak? One tap. Iya. Hah? Lu kayak script gitu. Es krim. Iya kayak es krim ya. Oke, berarti untuk kriteria sendiri nggak ada ya? Paling cuma nggak pengen ada di scene yang sama, nggak pengen pro player juga. Kenapa kamu nggak mau punya cowok yang dari scene pro player juga? Punya pengalaman buruk kah? Karena udah pernah dari yang Oh. scene pro player, Heeh. jadi udah tahu dan nggak Udah tahu busuknya. busuknya. Udah tahu apanya. Mungkin lebih ke dia sibuk banget sih. Oh, sibuk banget. Kalau pro player, iya. Oh, sibuk banget. Jadi kayak iya kamu berdua sama-sama sibuk gitu kan. Iya. Kadang kayak misalkan kamu lagi capek, kamu udahan latihannya, taunya dia baru latihan gitu, baru Iya, latihan kayak ya. gitulah. Jadi kayak jamnya bentrok dan kayak lagi ada yang butuh perhatian, dua-duanya sibuk ya. Iya. Oke, jadi pengennya yang pengangguran. Yang pengangguran bisa nemenin, bisa nge-support terus ya. Iya. Iya. Tapi nggak pengangguran juga sih, Bro. Jangan. Jadi paling yang kayak ya yang kehidupannya normal ya. Iya, orang Yang pang- ya nggak usah yang terkenal, nggak usah yang orang tahu di mana-mana, artis enggak. Yang penting ya bisa nge-support terus, bisa nemenin Iya. terus ya. Oke. Oke, Ruby mungkin bisa di-share mungkin untuk sosmed kamu dari Instagram ataupun YouTube. Untuk Instagram aku @rrq_ruby, untuk YouTube @belruby. Oke. Nah, oke. Mungkin untuk episode kali ini sampai sini dulu aja dan terima kasih buat teman-teman sebelumnya yang udah nonton episode kali ini dan jangan lupa buat subscribe channel Rimo TV dan juga like serta share-nya supaya teman-teman kalian juga bisa lihat episode kali ini dan jangan lupa juga untuk nonton episode-episode lainnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya dan bye-bye.